Selanjutnya pembicara terakhir kita ini, Pak Muhammad Hidayatul Rahmat, yang akan membedah refleksi Indonesia 2020 dari sudut pandang politik. Silakan, Mas Hidayatul Rahmat. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kesempatan yang diberikan kepada saya dari ujung timur Indonesia. Saya menyampaikan materi presentasi di bidang politik. Karena sesi terakhir, barangkali saya tidak perlu terlalu berpanjang lebar dalam menjelaskannya, karena sebagian materi yang disampaikan sesungguhnya sudah beririsan dengan pemateri-pemateri sebelumnya. Saya ingin menekankan bahwa politik Indonesia dilihat dari sudut pandang dan kacamata kita itu berada pada dua sisi, ditekan di antara kondisi pandemi COVID dan hadirnya oligarki politik di Indonesia, baik pada skala nasional maupun di daerah. Nah, dua peristiwa ini yang akan kita sorot terhadap peta politik di tahun 2020 yang coba saya jelaskan. Pertama adalah kondisi COVID yang berlangsung hampir selama 1 tahun sejak Maret 2020 yang lalu dan sekarang Desember, dan sepertinya kalau kita baca trennya itu tidak semakin membaik, malah semakin memburuk dan menuju belum sampai puncaknya. Di awal-awal saya membaca prediksi para ahli, terutama dari Universitas Indonesia, dulu diperkirakan sesungguhnya warga yang akan terpapar pandemi COVID-19 ini pada puncaknya itu diperkirakan akan mencapai 20 juta orang. Sepertinya apa yang diprediksi oleh para ahli epidemiologi ini akan semakin menemukan realitasnya. Karena tadi di awal sudah disinggung oleh Pak Yusuf bahwa per hari ini itu sudah mencapai 700.000. Dan angkanya dari waktu ke waktu semakin cepat begitu. Semakin akumulasinya semakin bola saljunya itu semakin membesar gelindingannya itu gitu. Jadi saya kira bukan hal yang mustahil apa yang sudah diprediksi para ahli epidemiologi itu, bahwa nanti pada puncaknya kita akan sampai kepada 20 juta orang yang akan terpapar kalau dari analisis mereka. Sehingga data ini menurut saya bukan hanya sekedar data dalam konteks amatan dalam ilmu kesehatan, tapi dalam konteks politik dia bisa dilihat pada banyak aspek dan efek. Yang saya baca di sini adalah pertama, dia menimbulkan disharmoni hubungan kelembagaan pemerintah, tidak hanya misalnya antar pemerintah pusat dengan daerah secara vertikal, tapi secara horizontal hubungan antar kementerian satu dan kementerian yang lain itu masih berjalan tidak harmonis gitu. Sampai sekarang pun lembaga-lembaga yang dibentuk oleh pemerintah pusat itu tidak berjalan secara efektif dalam penanganan di bidang kesehatan maupun di bidang yang lain. Misalnya terakhir itu ada Satgas. Nah, Satgas itu pun kemudian tidak terlihat peranannya apa, tapi kemudian tiba-tiba di menjelang Natal dan Tahun Baru ini beredar surat edaran dari Kapolri melarang kegiatan ini itu. Tetapi Menteri Dalam Negeri kemudian sebelumnya mengizinkan 270 daerah menyelenggarakan pilkada. Dan inilah hasilnya dalam 2 pekan, 3 pekan setelah 9 Desember itu kemudian bola salju itu sangat luar biasa menggelinding dan kita tidak pernah mau mengkoreksi itu gitu. Jadi ini adalah salah satu bentuk ketidakharmonisan hubungan kelembagaan pemerintah kita, baik sesama pemerintah pusat di antara kementerian maupun lembaga-lembaga yang ada di pusat maupun hubungan ke daerah. Nah, tiba-tiba pemerintah pusat itu meminta pemerintah daerah yang memberikan sanksi bagi warga yang berkerumun, yang berkumpul di daerah. Padahal undang-undang jelas meletakkan bahwa tanggung jawab permasalahan wabah itu ada di pemerintah pusat. Dan belum ada mekanisme yang memberikan delegasi itu kepada pemerintah daerah dalam bentuk perpres dan seterusnya dan seterusnya. Jadi
ini adalah ujian yang menurut saya membuat tatanan birokrasi pemerintahan kita semakin terbuka bahwa ada hal yang perlu diperbaiki pada panggung belakang pemerintah ini gitu, sehingga penanganannya akan lebih serius dan lebih meyakinkan rakyat bahwa pemerintah kita siap dalam menyelesaikan persoalan pandemi ini gitu. Yang dikemukakan Pak Heru, kemudian Bu Astri, Pak Yusuf itu kan sesungguhnya pemerintah kita tidak siap gitu pada seluruh sektor. Nah sekarang ketika pandemi ini semakin menaik dan menggelinding, membesar bola saljunya itu, kita belum melihat apa langkah 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan ke depan yang akan disiapkan oleh pemerintah ketika misalnya rumah sakit sudah semakin penuh gitu. Kemudian tenaga medis sudah semakin kewalahan dan seterusnya dan seterusnya. Belum kita dengar kebijakan apa yang sedang digodok oleh pemerintah kita maupun apa yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Masih menggunakan pendekatan manajemen by accident gitu. Nah, pandemi COVID ini juga melahirkan fenomena kemunduran demokrasi dan sudah banyak dikemukakan oleh ahli politik maupun lembaga-lembaga survei bagaimana demokrasi itu tidak berjalan secara baik-baik saja, bahwa ada pengambil alihan kekuasaan legislatif yang dilakukan oleh eksekutif, bahwa ada pengambil alihan kewenangan beberapa lembaga-lembaga negara yang memang harusnya berjalan, tapi kemudian diambil alih oleh Satgas, dan itu kemudian membuat prosesnya juga tidak berjalan secara baik-baik saja gitu. Akhirnya terjadi kemandulan di dalam proses pelaksanaan demokratisasi kita, di mana suara civil society itu semakin tidak muncul ke permukaan. Misalnya suara media mengkritisi penanganan COVID yang dilakukan oleh pemerintah itu jarang sekali kita baca gitu. Jadi media banyak menjadi corong dari kekuasaan ketika kekuasaan itu menjalankan agendanya dalam menangani pandemi COVID-19, terutama dengan program yang dilakukan oleh pemerintah namanya Ubah Laku. Jadi pemerintah itu melalui Satgas melakukan pendekatan kepada media, para jurnalis di seluruh Indonesia untuk membuat konten berita yang kira-kira friendly terhadap pemberitaan COVID, dengan kompensasi setiap wartawan dibayar sekitar 2 juta rupiah per bulan. Dan itu menurut saya tidak sehat bagi berjalannya demokrasi, karena wartawan tidak diarahkan menjadi social control atau watchdog dari pelaksanaan kebijakan pemerintah di dalam pengendalian COVID, tetapi lebih banyak untuk mendorong dan mendukung kebijakan-kebijakan yang digulirkan oleh pemerintah. Nah, saudara-saudara dan Bapak Ibu sekalian, itu juga linear dengan korupsi yang meningkat, menurut saya, dengan alasan penanganan COVID seperti yang terjadi pada Menteri Sosial. Dan menurut saya sebetulnya korupsi itu secara kualitas itu sudah semakin mengkhawatirkan pada level darurat sesungguhnya, karena dia berada pada satu level di bawah presiden, pembantunya. Kalau pembantu itu berarti satu rumah. Mungkin dapur depan, bagian depan sama belakang saja yang mungkin tidak sama, atau mungkin kamar tidur tuan rumah saja atau kamar tidur presiden saja yang tidak dimasukin pembantu. Tapi kalau bagian belakang rumah, teras segala macam itu sudah dimasuki oleh pembantu. Jadi maksud saya dalam kacamata politik ini sesungguhnya bukan hal yang sederhana dan bukan fenomena politik sekedar ada menteri yang korupsi. Tapi dia adalah fenomena gunung es yang sesungguhnya kalau itu dibuka, maka mungkin akan membuat kita semua kaget. Separah itukah bahwa pandemi COVID ini dimanfaatkan oleh orang-orang yang mulai tumpul rasa kemanusiaannya untuk mengambil keuntungan dari bencana ini untuk memperkaya diri kelompok dan keluarganya gitu. Nah, itu pada sisi COVID-19. Nah, pada bagian kanan, saya coba untuk menggambarkan bagaimana pemilihan kepala daerah secara langsung atau pilkadal ini juga menekan posisi politik kita, gitu, terutama kepada lahirnya politik dinasti. Kalau kita analisis sesungguhnya, dan banyak dikemukakan oleh survei-survei, negara institut itu juga melakukan survei, banyak lembaga-lembaga lain yang melakukan survei, politik dinasti itu sangat luar biasa masif di pilkada Desember yang lalu gitu. Dari 270 itu ada 50-60%
pemilihan kepala daerah itu diikuti oleh keluarga incumbent atau mantan kepala daerah di berbagai daerah Indonesia, terutama misalnya dengan hadirnya menantu dan anak presiden yang saat ini berkuasa yang ikut pada kontestasi pemilihan kepala daerah, dan seperti diprediksi hasilnya akan seperti itu. Jadi ini tentu saja akan menutup keran putra-putra terbaik bangsa ini untuk menjadi kepala daerah. Jadi politik dinasti itu tidak hanya sekedar bahwa kontestasi politik itu terbuka untuk siapa saja, tetapi sesungguhnya ketika politik dinasti itu semakin mendominasi perpolitikan pada pemilihan kepala daerah, maka menutup putra-putra terbaik dari bangsa ini untuk menjadi kepala daerah gitu. Karena sesungguhnya modal mereka maju itu sudah tidak ekuivalen gitu, tidak sama ketika dia start. Mereka sudah punya modal yang cukup besar, modal sosial, modal uang, modal politik dan sebagainya. Sementara mungkin putra-putra terbaik dari bangsa ini baru memulai untuk masuk ke kancah politik dan seterusnya. Jadi secara persaingan kontestasi itu memang tidak terbuka, sehingga itu juga menjadi salah satu indikator kemunduran bagi demokrasi, di mana setiap orang memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk mendapatkan jabatan publik, jabatan politik. Politik uang dan food buying masih menggejala, dan surveinya semakin mengkhawatirkan dan semakin membuat kita mengelus dada kita bahwa kehadiran politik uang dan food buying di setiap pemilihan kepala daerah itu cukup tinggi. Di Madura yang saya ikuti surveinya itu 60-70% pemilih itu akan mengambil uang pemilih dan akan memilih orang yang memberikan uang. Yang agak bagus kemarin surveinya yang dilakukan kedai kopi itu cuma Sumatera Barat. Cuma 20% orang yang memilih calon kepala daerah karena uang. Dan itu menurut saya perlu kita teliti dan kita kaji faktor apa yang membuat masyarakat Sumatera Barat itu tidak terlalu doyan terhadap politik uang pada saat mereka memilih kepala daerah. Tapi di daerah lain sangat rata bahwa politik uang dan food buying itu masih mendominan. Kehadiran calon tunggal juga masih menjadi catatan kita dalam pemilihan kepala daerah, bahwa oligarki masih muncul dalam bentuk menguasai tiket pencalonan kepala daerah di berbagai daerah di Indonesia, dan itu rata-rata mereka menang karena memang modal sosial, modal politik, modal ekonomi mereka kuasai. Bahkan jaringan partai baik di tingkat pusat maupun daerah mereka juga kuasai. Ini yang saya sebut dengan kekuasaan oligarki, mulai dari politik dinasti, politik uang, calon tunggal itu adalah wujud nyata dari manifestasi kehadiran oligarki politik pada pemilihan kepala daerah. Dan itu memunculkan partisipasi politik yang rendah bagi baik kontestan maupun pemilih gitu. Jadi inilah yang menjadi persoalan kita. Ketika yang muncul wajah para kontestan itu adalah L4, lo lagi, atau lingkaran lo lagi, maka publik akan jenuh dan mereka akan berpartisipasi kalau didorong oleh politik uang dan food buying itu. Gitu. Jadi kehadiran mereka ke dalam bilik suara itu bukan karena kesadaran ingin memilih kandidat yang akan dipercaya menjadi kepala daerah yang akan memimpin mereka, tapi karena mereka mendapatkan iming-iming politik uang dan food buying dari kandidat dan timnya. Adanya broker politik yang sangat luar biasa, semakin terbuka permainannya, baik itu dari tokoh agama, kemudian aparatur pemerintah, kemudian desa, panitia, pengawas, dan seterusnya, itu membuka kesadaran kita bahwa kehadiran broker politik itu menjadi bagian dari kaki tangan oligarki politik untuk menguasai kepemimpinan di daerah, untuk selanjutnya menguasai birokrasi daerah dan menguasai proyek-proyek di daerah dan sumber daya maupun perizinan yang ada di daerah. Dan yang terakhir adalah polarisasi publik dan polarisasi birokrasi. Hal ini menurut saya cukup mengkhawatirkan karena biasanya pemimpin yang terpilih itu juga tidak cukup dewasa di dalam menyikapi polarisasi pada saat pemilihan kepala daerah, sehingga di basis-basis mereka yang kalah itu
mereka cenderung memberikan hukuman dalam tanda kutip, tidak mensupport pembangunan sebesar-besarnya, sama seperti di basis-basis pemilih mereka yang menang. Dan ini harus dikoreksi bersama, supaya polarisasi itu tidak semakin mengental pada periode-periode yang akan datang. Nah, terakhir saya ingin mengemukakan beberapa hal yang barangkali bisa menjadi solusi, atau saya menyebutnya dengan resolusi tahun 2021 ini, apa yang perlu kita lakukan. Sesungguhnya bahwa COVID-19 ini mestinya menjadi manifestasi, tadi saya tertarik dengan yang disampaikan Bu Astri, soal kohesivitas. Soal kohesivitas ini dulu sudah disampaikan oleh Ibnu Khaldun di dalam Mukaddimah itu, bahwa sesungguhnya salah satu kunci eksistensi satu bangsa, bukan hanya sekedar bahwa bangsa itu masih dikenal sebagai bangsa yang berdaulat, tapi bangsa itu eksis dalam konteks bahwa kehadirannya dirasakan oleh masyarakat pada level terendah sekalipun, adalah karena jiwa kohesivitas atau yang disebut dengan asobia. Asobia itu mungkin dalam konteks tertentu bisa negatif, tapi dalam konteks kebangsaan dia sesuatu yang sangat positif, bisa mengkatalisasi, bisa membuat penyatuan antara misalnya orang kaya dengan orang miskin itu merasa saling memiliki. Itulah yang saya teliti kemarin dari di awal-awal ketika pandemi COVID-19 ini muncul di Indonesia, kohesivitas atau respon sosial social responsibility masyarakat kita ini sangat besar begitu. Orang saling bahu-membahu membantu orang lain, membantu tetangganya yang merasa tidak mampu sampai kemudian memberi makan dan seterusnya. Nah, menurut saya ini sayang tidak di-maintain oleh kekuatan negara, dalam hal ini birokrasi maupun pemerintah, yang mendorong dan memberikan contoh misalnya untuk mengumumkan penghematan-penghematan pada sektor-sektor tertentu yang tidak perlu bagi kegiatan belanja anggaran negara, yang itu diberikan secara langsung, simbolis, dan secara rutin kepada mereka yang memang merasakan dampak tertekan akibat pandemi COVID-19 ini. Jadi Ibnu Khaldun itu sesungguhnya ingin menggarisbawahi kepada kita bahwa sesungguhnya jiwa kohesivitas, perasaan sama sebagai sesama anak bangsa ini sesungguhnya harus di-maintain, bahwa tanggung jawab sosial ini harus kita emban bersama. Robert Putnam itu menyebutnya dengan modal sosial. Bangsa Indonesia sebagai masyarakat timur itu sesungguhnya memiliki modal besar untuk maju, untuk sukses. Karena modal sosial itu bisa berbentuk modal sosial, bisa juga dengan modal agama. Jadi agama itu mengajarkan bagaimana misalnya seseorang yang rajin sholat, haji berkali-kali, tahajud rajin, ngaji rajin, tapi kalau ada tetangga yang meninggal dunia, maka dia tidak akan mencium baunya surga. Ini modal sosial yang diajarkan oleh agama Islam terutama untuk peduli terhadap lingkungan sekitar. Sehingga maksud saya kanal-kanal modal sosial ini harus senantiasa terbuka, dan pesan ini juga harus muncul di berbagai media mainstream, sosial media yang diomongkan oleh banyak pihak, tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh nasional, dan diberikan contoh yang nyata oleh para pemimpin bangsa gitu menurut saya. Terakhir saya ingin mengutip apa yang dikemukakan oleh Emil Durkheim, bahwa sesungguhnya kita manusia ini adalah makhluk yang disebut dengan homo duplex, yang berada pada situasi di mana pada satu sisi kita ini senang hidup sendirian, tapi pada sisi yang lain kita juga senang hidup bersama. Dan Jonathan Haidt itu menyatakan bahwa kita ini 80-90% itu adalah kawanan lebah. Hanya 10%-nya kita adalah simpanse. Artinya apa? Ini adalah modal untuk kita keluar dari krisis COVID-19 ini. Modal sosial kita itu kemudian dikapitalisasi oleh negara, oleh organisasi keagamaan, organisasi politik, menjadi satu kekuatan yang menurut saya akan membuat kita mampu berdiri tegak dan mampu keluar dari krisis ini sebagai satu bangsa yang besar. Bukan karena bahwa kita ini memiliki uang dan APBN yang banyak, yang realitasnya dikemukakan oleh Pak Yusuf tadi, sudah defisit sampai 40% hutang kita.
Tetapi karena kebersamaan kita yang dikemukakan oleh Ibnu Khaldun itu sebagai satu kekuatan yang telah mengikat sebagai satu bangsa, bahwa kita punya pekerjaan yang sama besarnya untuk menyelesaikannya secara bersama-sama. Dan itu menurut saya harus dimulai dari institusi-institusi politik, institusi-institusi negara yang sudah hadir, yang terlihat oleh publik, mereka adalah patron daripada masyarakat. Kalau itu gagal untuk dilakukan di tahun 2020, maka saya tidak yakin bahwa kita akan bisa keluar dengan cepat dari krisis ini, karena kita sudah berlangsung krisisnya sejak 1 tahun lalu, dan kalau tidak dilakukan secara revolusioner, modal sosial ini akan susah untuk bisa bangkit secara cepat. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perkenan dan waktu yang diberikan kepada saya. Mohon maaf kalau ada yang kurang dari materi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.